terhadap 14 orang. Hujan deras dan longsor terjadi di sebagian besar wilayah Fukuoka, Nagano, dan Gifu sejak akhir pekan lalu. Akibat banjir besar, sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat. Selain itu, banjir juga menyebabkan beberapa jembatan roboh akibat sungai yang meluap. Wacana ekspor benih lobster yang pernah digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akhir tahun lalu, kini sudah dilegalkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 awal Mei lalu. Meskipun banyak menimbulkan pertentangan termasuk dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, kebijakan ini tetap jalan. Bahkan jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi untuk ekspor benih lobster terus bertambah. Polemik ini makin kencang ketika orang partai dan kolega Menteri Edi Prabowo mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster. Ada yang dianggapkan bahwa ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, orang Gerindra dan sebagainya. Padahal saya sendiri nggak tahu mereka daftarnya kapan. Tapi ingat, kalau Anda baca beritanya itu ada 2 atau 3 orang. Yang izin yang sudah saya keluarkan sekarang sudah 26, bahkan akan terus menambah sampai ke 31 izin. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Kebijakan Menteri Edi Prabowo yang membuka keran ekspor benih lobster dinilai rawan penyimpangan dan kebocoran, sehingga perlu diawasi secara ketat. Salah satunya ketentuan dalam Permen Nomor 12 Tahun 2020 yang mewajibkan eksportir benih lobster harus membudidayakan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketentuan ini sudah diterapkan dalam verifikasi perusahaan eksportir benih lobster? Memenuhi ketentuan seperti apa yang sudah digariskan dalam Juknis bahwa lobster itu harus betul-betul yang didapat dari alam dibudidaya, 70% dibudidaya di dalam negeri, dan 30% dari jumlah yang sudah dibudidayanya itulah yang diberikan kuota untuk bisa ekspor. Tapi satu ujiannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yakni bagaimana kita mengolah sumber yang dimiliki itu mampu memberikan kesejahteraan bagi kita sendiri. Dengan perkataan lain, yang mereka harapkan adalah kami ingin diberikan kesempatan, kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola sumber yang ada. Sehingga berangkat dari keterangan yang disampaikan oleh para pembudidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur, saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata rakyat itu menghendaki dibesarkan di dalam negeri ketimbang diekspor ke
negara yang justru menjadi pesaing kita. Kita tahu bahwa Vietnam memulai usaha budidaya lobster sejak tahun 1975. Pak Rohmin kemarin sampaikan sudah mengambil inisiatif melakukan usaha budidaya lobster di Indonesia sejak tahun 2000, Pak ya. Sejak beliau menjadi inisiator pendirian Kementerian Kelautan Perikanan sampai kemudian menjadi Menteri Kelautan Perikanan 2001 sampai dengan 2004. Sayangnya kemudian iklim usaha lobster yang dibangun itu tidak pernah tuntas. Berganti menteri, berganti juga fokus kebijakan yang diambil, sehingga